Halo Kaca, selamat Hai, datang. terima kasih. Makasih loh udah jauh-jauh datang ke sini. Mhm, Udah dari Tangerang ya kan? Dari kalau di Maps Jakarta tuh udah nggak ada. mhm. Iya dong. Ya, Tangerang info dari mana, Pak? Ya Bekasi. jauh. Kayak Kaca, Hmm, aku ngundang Kaca kan karena Kaca juga ketua forum genre ya. mhm. Bener gak? Betul. Ketua forum genre atau ada Mhm. panjangannya lagi? Generasi berencana. Berencana di Jakarta. Betul, Provinsi Jakarta. Jakarta. Periode 2022, 2024. 2024. Ih, berarti mau dikit lagi ya? Iya, bentar lagi Iya. lengser. Lagi lengser. Tapi ini menarik Mhm, karena kita bakal ngomongin tentang kita hari ini gitu. mhm. Kita hari ini kan kayak remaja-remaja sekarang tuh gampang galau ya nggak sih, terus gampang depresi, Mhm, terus juga yang paling sederhananya sih nggak percaya sama diri sendiri ya kan. mhm, mhm, Kayak let's say paling gampang soal pendidikan deh, pendidikan kayak mhm, mungkin sekelas remaja yang udah selesai SMA, mhm, terus juga nggak bisa melanjutkan mhm, karena bingung ataupun kurang dukungan emosional. Nah itu lagi sering banget. Dan kemarin itu juga ada kasus yang banyak ya. Salah satunya ada remaja tingkat SMP dan dia lompat di depan kereta api dan ya agak miris gitu karena kan mhm, kita tahu anak SMP juga apa ya, tanggungannya belum banyak lah, beban pikirannya juga nggak mhm. seharusnya ya, nggak seharusnya sampai mikirin dunia gitu, nggak mikirin Elon Musk mobil listrik, nggak dong iya kan. Nah makanya dari itu kita bakal ngobrol-ngobrol Mhm, nih, tapi kita mulai dari genre mhm, itu tadi kan keluarga berencana. Nah genre itu mhm. ngapain sih? Oke. Nah, kalau ngomongin genre, kita kan Hmm. adalah generasi berencana gitu. Hmm. Jadi simpelnya genre itu adalah forum Hmm. gitu yang di dalamnya itu isinya tuh kumpulan anak muda atau para Hmm. remaja gitu. Nah, Hmm. kalau menurut suatu badan yang ada di Indonesia, remaja itu kan usianya 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah Yap. gitu. Nah, kita isinya adalah teman-teman yang sepantaran sama kita gitu. Jadi generasi berencana. Nah, kita tuh bahas apa sih gitu. Intinya adalah gimana caranya biar kita yang tergabung dalam forum itu bisa menjadi anak muda yang punya perencanaan masa depan. Oke, Gitu. Ya menarik. kan remaja tuh punya transisi, udah tau belum? Apa tuh? Apa tuh? Jadi ada transisi remaja gitu dari mulai melanjutkan pendidikan, kemudian mencari pekerjaan, Oke, I gitu. see. Terus kemudian mempersiapkan kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat yang baik dan mempraktikkan hidup bersih dan sehat. Iya. Gitu. Jadi kan masih belum banyak yang tahu, padahal itu kalau dilihat menjadi suatu lini masa gitu kan, timeline kehidupan di masa-masanya remaja gitu. Nah, Betul, biar betul. kita bisa melewati transisi itu dengan baik tanpa adanya stuck gitu ya. Nah, kita membahas itu gitu di forum generasi berencana yang sifatnya untuk pengembangan diri juga gitu. Walaupun memang ini ada kaitannya dengan keluarga berkualitas ya. Kalau misalnya kalau mau tahu ya, karena Iya, itu bener KB-KB ya, gitu. KB-KB. Tapi kan Gitu. kalau soal KB ya kan nggak muluk-muluk tentang orang yang udah berkeluarga dong, kan tapi juga ngomongin perencanaan gitu. Nah, sebelum kita ke sana ya, sebelum panjang ke sana, tadi menarik tuh kayak tentang self development juga, pengembangan diri. Isu yang paling menarik di kalangan teman-teman genre apa sih dan apa yang pengen disosialisasikan? Oke, kalau isu sebenarnya kita juga fokus terhadap isu berkaitan dengan tadi ya ujung-ujungnya pasti untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas gitu. Tapi kalau ditarik semakin kesini tuh bukan berarti kayak oh iya nih merencanakannya berkeluarga kayak nanti kalau ke KUA dokumennya apa enggak kayak gitu. Iya sih, kadang aku juga mikir ke sana sih. Ke sana kan gitu. Nah tapi kita tuh lebih kepada isu yang berkaitan sama remaja gitu. Kita tuh ada triad KRR atau tiga ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja gitu, kayak pernikahan dini, seks pranikah gitu, terus kemudian penyalahgunaan nafsa. Tapi nggak sampai situ nih. Oke, gitu. apalagi tuh, di spill lagi dong. Kayaknya semua isu remaja tuh kita concern ke sana gitu.
berkaitan dengan mental health juga gitu. Terus kemudian gimana remaja bisa bersosialisasi gitu sampai akhirnya itu berpengaruh terhadap dirinya sama kehidupannya gitu. Itu masuk ke dalam pembahasan kita juga di genre gitu. Jadi mulai kesehatan reproduksi, pengembangan diri, keterampilan hidup itu adalah di genre intinya gitu. Jadi dari hal-hal yang bahasanya tabu lah ya, bahasanya tabu sampai hal-hal dasar. Betul. Betul. Yang lagi hype juga dibahas di genre gitu. Oh gitu. Tapi anak-anak teman-teman genre ini orangnya pada pedean nggak? Ngomongin percaya diri atau enggak sebenarnya ini dinamis gitu ya, maksudnya beragam gitu. Dan ngomongin pede atau enggak, sebenarnya enggak pede itu adalah hal yang wajar kalau menurut aku ya gitu. Karena setiap dari kita itu kan dibentuk atas pengalaman, kemudian atas pola asuh gitu kan, dan latar belakang yang berbeda gitu. Nah cuma kalau di genre kita membentuk bagaimana menjadikan ketidakpercayaan diri itu sebagai motivasi gitu untuk kita tetap terus apa ya, kayak life must go on gitu, untuk kita tetap menjalankan hidup sebagaimana maksimalnya dari diri kita gitu. Iya, maksudnya yang aku bayangin tuh Kaca, jadi kayak misalkan dalam satu kelompok lah pasti kan kayak ada yang malu-malu gitu loh, kayak gak percaya, gak pede, bahkan dia masih suka nyimpen perasaannya gitu. Mungkin ada satu hal positif yang bisa dia bagi, tapi karena dia nggak pede, mungkin cara komunikasinya itu mungkin hal yang wajar nggak sih, setiap kelompok ada ya personal kayak gitu. Tapi di genre nih hampir kekurangan itu dilatih biar jadi motivasi gitu ya. Ih keren banget, ih sih seru aja jadi anak genre. Sama-sama belajar gitu. Terus kalau tadi ngomongin soal kepercayaan, kepedean ya, rasa pede teman-teman genre, tapi di samping itu hal-hal dasar seperti nilai-nilai, mungkin nilai-nilai yang dulu diajarkan kan mulai bergeser nih ya, kayak misalkan apa ya, kalau dulu itu orang ditakutin karena pamali gitu gak sih? Mitos-mitos ya. Iya, mitos-mitos gitu. Kayak ternyata itu kan terdapat nilai-nilai tersendiri dong. Kayak misalkan jangan duduk di depan pintu gitu. Nanti jodohnya seret. Iya, ataupun kayak nyapu, jangan nanggung gitu kan. Nanti berewokan. Nah, menurut Kaca nih, menurut Kaca nilai-nilai kayak gitu perlu ditanemin lagi nggak sih? Sedangkan kan sekarang kita lihat kayak ya udah masing-masing tuh yolo aja gitu, kayak ya gua gitu, gue punya urusan gua, kalau masalah ini kan bisa yang lain. Apalagi kan semuanya kemudahan gitu, kayak yang remaja sekarang mungkin ada pembantu atau kayak masalah kebersihan di Jakarta juga ada PPSU. Kalau Kaca ngeliatnya gimana terkait nilai-nilai kebaikan gitu? Oke, kalau berkaitan sama value ya yang identik dengan kata orang tua zaman dulu gitu. Nah menurut aku memang itu dicetuskan saat pada masanya ya, pada masa dulu itu tuh ada something gitu. Akhirnya memunculkanlah value seperti itu gitu. Entah misalnya kayak tadi kaitannya sama duduk depan pintu gitu. Jangan nanti jodohnya seret segala macam gitu. Padahal kan kalau kita semakin berpikir ke sini gitu ya, nggak ada relate-nya, nggak ada nyambungnya gitu kan. Nah, menurut aku kita gitu ya, remaja-remaja sekarang itu lebih logis gitu pemikirannya gitu. Nah, tapi tergantung juga kalau misalnya di rumahnya, kemudian latar belakangnya itu udah diterapkan value yang seperti itu gitu. Kemudian dibawa sampai akhirnya dia menjelang usia dewasa, sampai akhirnya mendarah daging gitu. Itu kalau nggak tepat ya, itu akan menjadi hal yang berpengaruh ke sikapnya gitu, ke pola pikirnya gitu. Nah, maka dari itu menurut aku kalau misalnya seorang kayak kita gitu ya, anak muda semakin kesini kita diasah terus untuk berpikir kritis, logis gitu ya. Jadi kita bisa memfilter gitu sekiranya itu bener nggak ya gitu. Masa iya kaitannya sama duduk depan pintu sama nyapu kayak gitu kan. Nah itu sih menurut aku. Tapi kalau misalnya itu kan value mitos-mitos gitu kan. Tapi kalau misalnya berkaitan sama value yang udah basic manners lah, kayak 5S, sopan santun, salam sapa, senyum gitu kan. Itu jangan sampai luntur sih gitu. Itu harus dibawa mau dari kecil di rumah sampai kita bersosialisasi, itu harus tetap ada, harus ajak sih.
gitu. Oke, dan yang menariknya nih, Caca, dari tadi kita ngomongin nilai-nilai, sekarang itu udah zaman teknologi, iya dong. Betul. Dan semua kemudahan itu udah ada di satu tempat. Betul. Iya dong. Panggil gadget gitu ya. Gadget. Tapi kalau aku ngelihatnya gini, banyak remaja atau anak muda tuh belajar udah dari video-video singkat gitu nggak sih? Kayak pengetahuannya tuh udah ada di TikTok. Padahal cuma kayak 15 menit gitu. 15 menit atau 15 detik gitu ya, kan. betul. Kayak apa sih video-video yang sebenarnya kalau kita cari dasarnya itu belum tentu ada gitu. Mungkin karena berita-berita yang dibilang hoax bisa jadi, terus juga berita nanggung. Kalau menurut Caca itu gimana tuh? Apalagi ditambah mungkin cara literasi anak sekarang tuh udah beda ya kan? Ya nggak sih? Menurut Caca gimana? Oke. Ini menarik ya, karena ini fenomenanya tuh nggak cuma hanya ada di satu platform gitu. Bahkan mostly kalau yang setahu aku dan sering aku akses itu tuh ada sekitar 3 platform yang dikatakan apa ya, platform vertikal ya, gitu. Jadi kan apa-apa scroll udah cuma 15 detik gitu. Nah, memang ini menjadi suatu tantangan menurut aku gitu buat anak-anak muda gimana caranya bisa untuk menyaring informasi kira-kira itu tepat atau enggak ya gitu. Jangan sampai memiliki pengaruh yang justru nggak baik even buat dirinya sendiri gitu. Kayak misalnya gini, kalau di platform itu kan ada yang gini, psikologi mengatakan gitu kan. Iya nggak sih? Iya lagi. Tapi kalau orangnya begini kayak gitu kan. Suka ada yang tiba-tiba mendiagnose gitu. Padahal kalau kita pikir psikolog siapa yang ngomong begitu? Terus kayak cocokologi gitu gak sih, kayak gue banget gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya kitanya belum siap menerima konten tersebut yang akhirnya kita diagnos ke diri kita sendiri gitu, itu akan menjadi suatu value baru gitu, dan kita nggak tahu value itu akan tepat atau enggak buat kita gitu. Nah, menurut aku fenomenanya sebenarnya ada plus minusnya gitu. Plusnya adalah kita bisa dapat informasi dengan mudah gitu, tapi minusnya adalah kalau kita belum resisten terhadap hal-hal yang rasanya itu bukan merupakan sesuatu yang tepat buat kita konsumsi gitu ya, kitanya akan jadi terbawa gitu. Nah, that's why di sini penting banget untuk kita bisa memfilter kira-kira konten mana gitu yang sekiranya bisa memiliki pengaruh baik buat diri kita gitu. Let's say misalnya gini, oke lah nggak apa-apa ada konten kayak psikologi mengatakan bla bla segala macam gitu, asalkan si konten kreatornya beneran psikolog gitu, itu nggak apa-apa gitu. Atau misalnya hal-hal yang berbau sama agama gitu, misalnya kan ada kayak dalam suatu agama tertentu diajarkan begini gitu. Ya it's okay, nggak apa-apa gitu, asalkan memang yang mengatakan orang yang berkecimpung pada dunianya gitu. Dan memang baiknya biasa suka di caption gitu kan, gitu. Itu harus ada sumbernya sih, gitu. Jadi paling nggak kita tahu, oh ternyata si kreator ini mengambil dari sumber ini gitu. Kalau kita mau tahu lebih dalam, kita baca dari sumbernya langsung. Terus kayak kita juga harus tahu dia konten-kontennya apa gitu kan. Betul. Jangan ngomongin ke psikolog, ternyata akunnya jualan ikan. Nah, iya dong. Jangan tiba-tiba ngomongin kayak galau-galau gitu, terus ternyata akunnya jalan ikan ya. Tapi FYI, ternyata konten-konten galau itu yang kayak misalkan lagu terus background latar segala macam terus isinya kayak video-video galau, kata-kata gitu. Hampir sebagian konten-konten kayak gitu ternyata dibuat sama anak SD dan SMP. Percaya atau enggak, ternyata itu yang kadang kalau kita bukan relate, kalau kita cocokologi masing-masing dan kita tiba-tiba kayak kok relate ya, share gini-gini. Atau di story gitu kan. Ternyata hampir sebagian itu yang ngebuat anak SD ataupun SMP. Dan kita yang mengkonsumsi adalah mayoritas remaja-remaja akhir. Iya, gitu. Ternyata kita sudah dikelabui oleh anak SD yang pintar konten. Sama adik-adik kita. Oke, balik ke tadi. Nah, Caca gimana sih Caca tuh ngebonding diri gitu, ngebonding diri biar selalu vibe-nya positif, ataupun mungkin lagi capek-capeknya hari ini kerja kemana, mungkin dari Tangerang terus nginep berhari-hari di mana, dan akhirnya ya mungkin secara fisik mungkin agak capek, tapi kan
vibe positif itu semangat mood harus terjaga. Gimana Kak Aca ngebonding diri? Ya ngebonding diri sendiri biar tetap positif vibes gitu. Oke. Ini kalau ngomongin positive vibes kayaknya bikin merinding gitu ya. Karena kan kalau misalnya orang yang positive vibes tuh rasanya dia kayak nggak pernah punya pengalaman sedih gitu. Tapi memang aku juga kagum gitu sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi kalau menurut aku adalah gimana caranya kita tuh bisa tahu diri kita di saat lagi dihadapi oleh momen tersebut, kondisi tersebut gitu. Kayak let's say misalnya udah menjalani hari capek banget gitu ya. Kadang kan banyak nih emosi-emosi yang muncul gitu. Kadang tiba-tiba kayak ini datang ketemu sama kamu kayak seneng gitu. Nanti belum tahu nanti sampai di jalan tiba-tiba adalah bikin bad mood, entah motor kesenggol sama orang atau gimana gitu kan. Iya lagi. Sering banget kayak gitu. Jadi memang banyak banget emosi yang diserap saat itu di hari itu gitu kan. Tugas kita adalah gimana untuk ngerilis gitu. Maksudnya gimana untuk biar besoknya ya udahlah nggak usah kebawa sama yang kemarin-kemarin lagi betul. gitu. Yang paling penting adalah validasi dulu gitu. Ya, biasa kan kita tuh kayak maunya dihadirkan gitu. Kita kan maunya diakui gitu kan. Secara diri kita maunya dianggap ada gitu. Pun sama emosi tuh kayak gitu juga gitu. Jadi kalau misalnya ngerasain capek, ya capek, sedih, ya oke, berarti sekarang lagi sedih. Gitu. Terus senang, iya dia senang banget. Gitu. Nggak apa-apa diakuin aja. Even itu emosi-emosi yang membuat kita nggak nyaman. Gitu. Kadang kan ada kayak yang marah, gondok, kesel, muak, jijik gitu kan. Itu tuh pasti ada. Iya, keluar gitu semua kan. pasti. Nah, jadi gimana caranya buat besok itu nggak ini lagi deh, nggak terpengaruh sama apa yang udah kita lewati gitu. Emosi-emosi hari ini adalah pertama itu adalah validasi gitu. Nah, abis validasi dikelola gitu emosinya. Nah, biasanya cara ngelola emosi itu setiap orang beda-beda gitu. Ada yang udah ngevalidasi emosinya kayak misalnya iya aku marah gitu, tapi apa yang bikin marah gitu. Nah, itu tuh jadi mesti di rinciin dulu gitu kayak oke, aku marah karena tadi dia berbuat apa ke aku gitu, atau aku marah karena apa gitu. Nah, itu tuh kita tuh harus tahu penyebab kita marah tuh apa. Iya, benar. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu penyebab kita marah apa, nah kita jadi bisa mengidentifikasi itu yang bikin marah adalah memang karena diri kitanya, asumsi kitanya, atau memang suatu hal sebenarnya benar gitu. Tapi kitanya denial kalau hal itu tuh benar karena kitanya maunya dianggap benar misalnya gitu. Benar. Ya, nah itu pentingnya untuk identifikasi. Jadi udah validasi, kemudian kita terima, kita identifikasi emosinya, baru kita kelola gitu. Nah, biasanya dikelolanya dengan sesuatu afirmasi gitu kayak oh ya udah berarti nggak semua hal yang kita lakuin tuh harus diterima sama orang lain gitu. Kadang setiap dari kita tuh beda-beda, misalnya opininya, kemudian gimana cara ngeresponnya gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Beda itu adalah hal yang biasa gitu. Nah, udah setelah dari itu kayak apa ya yang bisa dilakukan untuk naikin mood gitu. Kalau aku sih biasanya makan coklat kayak gitu. Iya, oke, bener gitu. Dan tiap dari kita beda-beda. Ada yang dengerin lagu, ada yang nonton film gitu. Tapi sebelum kita melakukan hal tersebut, ada baiknya kita untuk ini dulu, refleksi dulu gitu. Karena kalau enggak, nanti hal yang kita lakukan itu jadi hal yang mengalihkan emosi kita gitu. Jadi emosi itu bukan dirilis dulu, tapi dialihkan gitu. Kalau misalnya tuh emosi dialihkan, nggak dirilis dulu, nggak diidentifikasi, nggak ibaratnya nggak diredam, bukan direndam ya, nggak diringankan dulu gitu beban-beban emosinya, langsung dialihkan, dia itu nanti bahasa kita mengendam gitu. Dia tuh terpendam di alam bawah sadar kita gitu. Nanti efeknya tuh jangka panjang. Entah biasanya kita ngimpi, kitanya kesel misalnya entah sama orang tersebut atau enggak sama orang lain, kitanya jadi meledak di mimpi gitu. Atau sometimes ketika kita dihadapi oleh situasi yang bikin kita nggak nyaman, kita meledak di situ gitu. Makanya penting untuk kelola emosi. Nanti besoknya ya udah gitu, kasih afirmasi baik juga gitu buat diri kita. Iya, kayak gitu kan juga sekalipun hal-hal kecil dan sederhana gitu ya, kadang juga butuh diafirmasi juga. Dan untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Oh, ini udah terakhir ya? Iya dong, kita singkat, cepat, padat. Asik. Dan bermakna juga ya? Iya dong. Dan yang lebih pentingnya satu take doang. Oke Kaca, kita di pertanyaan terakhir nih. Kan kita juga tadi udah sedikit dari banyak hal yang kita obrolin ya. Baik tadi juga
afirmasi, terus juga mungkin ada isu-isu yang belum kita bahas banget gitu, kayak misalkan tadi terkait mungkin ada fatherless juga, terus juga terkait ketahanan keluarga, dan mungkin juga hal-hal tabu yang tadi belum kita bahas banyak sebenarnya, kayak masalah sex education juga, terus juga menjaga diri lah intinya gitu, dan juga vibe positif yang tadi. Kira-kira ada pesan nggak dari Kak Aca buat generasi-generasi yang mungkin sekarang kondisinya lagi ya gitu lah. Oke. Pesan ya. Kalau dari aku, mungkin setiap dari kita seperti yang tadi udah disampaikan, kita tuh terbentuk dari segala macam dinamika yang dilalui, latar belakang, orang tua, pola asuh, kemudian pengalaman-pengalaman yang mungkin traumatis gitu ya. Dan kalau udah sampai pada tahap yang sekarang gitu, yang artinya kita udah melewati masa-masa itu, udah bukan saatnya untuk menyalahkan gitu. Apalagi tadi berkaitan sama keluarga, kita mungkin diasuh sama keluarga yang rasanya belum mampu atau belum siap untuk menjadi orang tua, untuk membangun sebuah keluarga gitu. Tapi di posisi sekarang itu nggak salah untuk kita bisa reparenting diri kita gitu. Jadi mungkin memang kita nggak bisa mengharapkan itu dari orang tua atau keluarga kita misalnya gitu. Tapi kita bisa mewujudkan itu dari, oleh, dan untuk diri kita gitu. Jadi yang terpenting adalah buat teman-teman yang telah melewati masa-masa dar-der-dor huru-hara dunia ini gitu ya, tetap bertahan gitu, tetap bertahan dalam hidup karena masih panjang gitu. Karena aku yakin banget teman-teman tuh pasti ada keinginan yang mungkin belum tercapai gitu. Sesimpel kayak teman-teman mau makan makanan kesukaan kalian, terus juga besok masih ada harus ya mungkin ada cilor yang teman-teman mau makan gitu kan, dan cilor tuh menunggu kalian gitu kan. Jadi bertahanlah untuk walaupun alasan-alasan kecil, tapi itu akan memunculkan semangat yang tinggi gitu buat teman-teman gitu. Tapi jangan selalu melulu mengikuti arus gitu. Coba mulai dari sekarang. Ini aku ngomong juga buat diri aku dan buat kita semua ya teman-teman. Jadi kayak coba untuk kenali diri kita tuh kayak gimana gitu. Sesimpel kelebihan kekurangan kita itu apa, terus kemudian value kita itu apa aja gitu. Value itu bisa dibangun dan dibentuk kayak hal apa sih sebenarnya yang kita sukai terjadi pada diri kita, atau kita tidak sukai terjadi kita lakukan ke orang lain atau orang lakukan ke kita kayak gitu. Terus tujuan kita hidup tuh buat apa sih kayak gitu. Nah dari sana baru kita bisa nge-breakdown lagi kayak hal yang bisa aku lakukan buat mencapai tujuan itu apa gitu. Terus kemudian yang paling penting sayangi diri sendiri juga sih gitu. Karena banyak dari kita kayak iya aku sayang nih sama ayah, nggak ada aku sayang sama mas atau bapak gitu. Even misalnya aku sayang sama keluarga gitu, tapi terlepas sayang yang kita berikan ke orang lain gitu, pertanyaannya adalah udahkah kita sayang sama diri kita gitu. Karena jangan sampai dengan kita belum bisa mengetahui dan menyayangi diri kita, akhirnya karena alasan sayang kita ke orang lain itu menjadikan kita justru masuk ke dalam lingkaran permasalahan lain gitu. Misalnya kayak toxic relationship dan lain-lain gitu, yang justru didasari dengan cinta gitu. Kan cinta itu tidak menyakiti ya gitu. Jadi kalau misalnya itu menyakiti ya itu dipertanyakan cintanya gitu. Dan itu bukan cuma ke orang lain aja, ke diri sendiri dulu. Makanya love ourselves dan others gitu. Quotes harus potong cocok buat reels. Itu hal paling ini banget ya. Maksudnya kita juga butuh memvalidasi kalau kita sayang sama diri kita sendiri. Mungkin kadang tadi bener ya, sayang sama diri sendiri itu susah gitu. Dan buat tahu kita sayang sama diri sendiri juga kadang susah buat taunya gitu. Iya, dan aku mau nambahin sih Kak Mamet, maksudnya yang tadi Kak Mamet sampaikan itu valid banget gitu. Saya sama diri sendiri itu untuk menuju perjalanan kayak sebenarnya aku tuh kayak gimana sih sama diri aku gitu. Itu mungkin sebagian orang tuh sulit gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Karena balik lagi nggak semua dari kita jalan hidupnya itu sempurna gitu. Nah kalau misalnya kita butuh bantuan, itu juga nggak apa-apa gitu. Nah bantuan pun nggak selalu melulu kayak misalnya aku ke Kak Mamet gitu, atau Kak Mamet ke orang lain, enggak gitu. Tapi di sini kita punya orang-orang yang memang expert pada bidangnya gitu. Let's say konselor untuk cerita, psikolog, atau bahkan psikiater sekalipun gitu. Dan jangan pernah
menstigma diri sendiri ketika aku datang ke konselor, aku datang ke psikolog itu artinya aku adalah orang yang problematik. No, Iya. gitu ya. Justru itu adalah salah satu cara bahwa kita adalah orang yang mau berproses menjadi lebih baik untuk menjadi diri kita yang seutuhnya. Gitu. Berupaya untuk keluar dari masalah diri sendiri. Effort lah buat diri sendiri, Iya sama orang dong. lain aja effort. Iya ya kan? dong. Oke, sekian dulu. Wah, tadi udah banyak ya terkait dari Kaca juga. Ya tadi udah banyak hal teman-teman yang kita bahas, baik tadi dari Kak Aca yang berangkat dari genre dan juga udah mulai masuk ke isu-isu yang dari hal-hal tabu sampai hal-hal yang terkait lebih intim, yaitu keluarga, komunikasi dan lain sebagainya, dan lebih sayang pada diri sendiri. Tadi kita udah bahas di aku mau jadi apa, salah aku hari ini. Temanya baru dibikin 2 jam lalu ya. Kok lupa. Oke. Closing, kok mau closing ya susah ya? Gue nepok dulu sih kocak. Oke teman-teman, tadi udah sekian banyak hal yang kita bahas dari berangkatnya Kak Aca di genre dan juga bagaimana membonding diri, meyakinkan diri biar tetap berada di posisi yang positif gitu. Dan yang pastinya harus selalu mencintai diri sendiri bagaimanapun caranya, dan kita harus mencari tahu gimana caranya. Nah, itu kita bakal bahas lebih banyak lagi nanti dengan materi-materi yang tentunya berkembang buat diri kita masing-masing dan juga buat orang lain, yang pastinya di aku hari ini. Bener kan? Nggak salah kan? Oke.